Nanti malam, KPU Republik Indonesia akan menggelar debat tahap ketiga Pilpres 2019 yang mempertemukan calon wakil presiden nomor urut 01 Kiai Haji Ma'ruf Amin dengan calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Uno. Kedua kandidat akan membahas masalah pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, serta sosial dan kebudayaan. Bagaimana perkumpulan untuk pemilu dan demokrasi atau Perludem melihat persiapan debat tersebut, kita akan membahasnya bersama Direktur Utama atau Direktur Eksekutif dari Perludem, Mbak Titi Anggraini yang telah hadir di studio. Mbak Titi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Ni. Kira-kira gimana nih Mbak, lihat persiapan baik dari masing-masing cawapres dan juga KPU untuk debat yang akan berlangsung beberapa belas jam lagi ya, ini malam ini. Kalau dari sisi debat kan sebenarnya harus dilihat dari dua aspek. Pertama dari persiapan format debat yang dalam hari ini kan tanggung jawabnya KPU. Dan yang kedua dari performa yang akan berdebat sendiri, ini para pasangan calon tentu saja. Dalam hal ini cawapres, karena malam ini hanya cawapres kan. Betul. Untuk pertama kali cawapres akan bertemu. Kalau dari sisi KPU saya kira dari pelajaran pertama debat, lalu kedua mereka belajar banyak hal dan mengevaluasi banyak hal. Bagaimana mereka mengatur panelis, lalu kemudian juga moderator, audiens dan lain sebagainya. Tapi ada hal yang memang harus mereka tetap perbaiki, misalnya soal pendukung ya. Kalau ada tim komite damai begitu. Betul, karena kemarin itu kan sempat juga tegang suasananya karena memang di debat kedua itu terlalu banyak kalau kata bahasa teman-teman itu tim horenya gitu ya. Karena mungkin semua orang ingin ambil bagian, ini kan sangat bersejarah, monumental begitu, sehingga semua orang ingin merasakan seperti apa sih ada di dalam situasi debat secara langsung. Tetapi memang ini akhirnya membawa dampak, misalnya suasana yang agak panas dan lain sebagainya. Jadi menurut saya kalau dari sisi persiapan KPU nampaknya belajar dan mengevaluasi, dan dari dua debat kan, debat pertama, kedua itu ada perbaikan. Nah mudah-mudahan nanti malam ini perbaikan-perbaikan yang mereka janjikan itu betul-betul bisa kita dapatkan. Pengurangan pendukung, tim komite damai yang betul-betul bisa memastikan kondusivitas pendukung di antara dua kelompok begitu ya. Nah tetapi yang menarik memang dari performa si cawapres. Karena kan ada beberapa hal baru dari Pilpres 2019 Mbak. Yang pertama dia berbarengan, Pileg Pilpres gitu ya. Yang kedua situasinya walaupun capresnya sama, tetapi satu petahana, satu sekarang adalah penantang. Tetapi sesungguhnya yang betul-betul baru adalah cawapres. Karena yang akan kita baru lihat itu adalah cawapresnya Pak Ma'ruf Amin dan kemudian Pak Sandiaga Uno. Karena kan belum pernah ada panggung untuk mereka sebelumnya di 2014 dan juga sekarang. Meski memang atensi kayaknya agak turun ya, karena masyarakat mungkin kok debat terus, udah gitu. Nah ini juga direkam oleh big data dari UGM ya, dari teman-teman Visipol UGM. Katanya masyarakat tuh kurang greget begitu. Memang ada cuitan-cuitan di media sosial, tapi tidak setinggi dua debat sebelumnya begitu. Iya, karena memang bisa jadi ya, karena beberapa waktu belakangan ini kan banyak sekali isu ya di ruang publik kita, berkejaran antara isu Pileg, Pilpres, belum lagi isu-isu luar, misalnya kan beberapa hari lalu soal kasus OTT KPK, lalu juga kejadian di luar, itu kan betul-betul membuat ruang publik masyarakat itu penuh begitu. Nah mudah-mudahan ini di minggu pagi sampai nanti malam itu bisa merebut kembali atensi masyarakat, apalagi kan penyiarannya hampir di semua media penyiaran dan radio, sehingga masyarakat juga bisa melihat pandangan cawapres. Bisa juga karena mungkin skeptis ya, ini kan cawapres padahal yang akan membuat kebijakan nanti kan capres, bisa saja seperti itu. Nah kalau kita lihat temanya kan tema yang sangat penting, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial, budaya. Meskipun yang berdebat adalah cawapres, tetapi yang didebatkan ini adalah visi, misi, program, gagasan pasangan calon. Jadi yang harus mereka derivasi dalam program-program yang mereka sampaikan bukan programnya cawapres, tapi pasangan calon. Karena jadi mereka nanti akan merealisasikan. Sangat penting untuk disimak begitu ya, dan perlu dikenali lebih jauh siapa nih paslon yang akan dipilih. Tapi kalau dari Mbak Titi sendiri, isu apa yang sebenarnya dinanti-nantikan gitu untuk dibahas malam hari ini?
kalau dilihat spektrum isu, ini 5 isu sebenarnya sama-sama penting. Karena bagaimanapun ini adalah persoalan yang mendasar di masyarakat kita. Pendidikan begitu ya, kesehatan, ketenagakerjaan, sosial budaya. Tapi memang kalau merujuk, kalau saya sendiri ya, isu ketenagakerjaan adalah isu yang sangat lekat dengan keseharian. Soal ekonomi, peluang penyediaan lapangan kerja dan lain sebagainya, penggajian begitu ya. Mungkin ini yang dan ini populis, mudah sekali untuk diangkat ya isunya. Kalau bagi pasangan calon mungkin, kalau bagi penantang ya Sandiaga Uno, mungkin isu kesehatan juga sama pentingnya dengan isu ketenagakerjaan. Karena ini yang selalu dia angkat. Tetapi kan kalau dari sisi petahana, pasti akan bicara soal capaian-capaian banyak soal misalnya layanan kesehatan dan lain sebagainya. Jadi ini debat nanti malam ini pasti soal apa yang sudah dilakukan, keberhasilan sudah dicapai, dan apa yang belum, apa yang kurang, kan pasti begitu gitu. Cuman pelajaran dari debat yang pertama, debat yang kedua, kita ingin melihat bukan hanya bahasa-bahasa populis, tetapi pendekatan program yang lebih spesifik. Oke, misalnya ada capaian, apa yang lebih secara konkret akan diperbaiki lagi dan menuju ke sana seperti apa. Lalu misalnya apa yang belum, kenapa itu belum, dan kenapa kalau dia jadi itu akan lebih baik, akan seperti apa. Nah kalau yang kemarin itu mungkin ya bisa jadi karena saling menahan diri atau apa, walaupun sudah mulai konkret ya dalam beberapa hal sudah mulai lebih jadi harusnya lebih menukik kepada program apa yang akan dilakukan begitu. Yang masih kemarin itu masih agak terlalu, ya pertama walaupun sudah mulai menguji ya, sebenarnya debat itu tidak perlu terlalu menahan diri karena kan ini kan debat itu adalah mendalami visi misi program atau pendalaman materi kampanye. Kalau pendalaman materi kampanye, jika yang disajikan adalah hal-hal yang semua kita sudah tahu, nggak pendalaman kan, tidak pendalaman begitu. Nah tantangan besar sebenarnya cawapres ini lebih punya potensi untuk memberikan kejutan kepada masyarakat. Kenapa dia bisa potensi memberikan kejutan? Ini kan menjawab dari rasa keingintahuan apa sih yang beda dari cawapres kita gitu ya. Sebenarnya kalau Pak Ma'ruf Amin ini kan bisa dikatakan yang petahananya kan Pak Jokowi. Internalisasi program-program Pak Jokowi itu yang jadi tantangan untuk disampaikan oleh Pak Ma'ruf Amin. Seberapa mampu dia menguasai dan menyampaikan, memaparkan apa capaian-capaian yang sudah dilakukan oleh petahana, sementara dia sendiri sebenarnya adalah orang baru dalam kliknya Pak Jokowi gitu. Di situ tantangannya. Tapi dari cawapres, kedua cawapres ini masing-masing sudah memberikan statement bahwa tidak akan menyerang, akan santun gitu. Kira-kira masih akan menarik nggak nih Mbak nanti malam? Kalau tidak menyerang dan akan santun ya memang panduan debat kan begitu. Debat kan tidak boleh menyerang pribadi dan lain sebagainya, dan kemudian debat itu kan bagian dari pendidikan politik. Memang mereka tidak diharapkan baku hantam ya dalam artian begitu. Tetapi santun, tidak menyerang bukan berarti tidak mendalam, tidak konkret, dan begini, menguji itu adalah masyarakat kita ini akan bisa menilai kalau mereka itu betul-betul mendalami, begitu ya. Kalau saya bertanya ingin mendalami sesuatu dan itu dalam konteks program, masyarakat kita pasti bisa menerima gitu ya. Jadi terlalu tidak mau mengambil resiko pun, misalnya ingin terlihat menghormati, nanti malah kecewa masyarakatnya loh gitu. Jadi kalau mereka terlalu main aman dan masyarakat melihat kok gini-gini aja, jangan-jangan kemudian tidak bisa membooster atau kemudian meningkatkan optimisme masyarakat untuk berpilpres gitu. Jadi tantangan mereka ini, cawapres menurut saya, bagaimana mereka juga membangun optimisme dan semangat masyarakat kita bahwa pilpres itu penting, pemilu 2019 ini penting, dan partisipasi mereka sangat diharapkan. Jadi menurut saya justru terutama ya bagi kami, cawapres ini adalah salah satu debat yang paling kita tunggu gitu. Karena hal baru itu justru ada di cawapres. Dan bagaimana atau apa yang akan dilakukan ke depan ini jika memang terpilih, itu yang perlu kita tahu dengan jelas. Mbak Titi, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi hari ini. Pemirsa Metro Pagi Prime Time masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Kami masih memiliki sejumlah informasi aktual lainnya.